Nah, di belakang saya ini Museum Tsunami yang ada di Aceh, Nanti seperti apa saya masuk ke dalam, akan kita lihat dan seperti apa. Ya. Sebelum kita lanjutkan, subrek dulu. Nah, untuk mengenang kejadian tsunami 20 tahun yang lalu, kita akan masuk ke Museum Tsunami Aceh. Jam bukanya jam 9 sampai jam 16. Dan ini adalah pintu masuknya, dan banyak yang mengabadikan salah satu helikopter yang jatuh pada saat kejadian tsunami. Dan ini adalah tiketnya. Untuk masuk kita perlu membeli tiket, harganya murah, cuma goceng ya. Nah, setelah kita menyerahkan tiket atau kartu tanda masuk, nanti tiketnya akan dicek oleh petugas. Nah, setelah dicek oleh petugas, maka kita akan diarahkan memasuki lorong Museum Tsunami Aceh menuju ke tempat koleksi-koleksi pada saat kejadian tsunami Aceh 20 tahun yang lalu, tepatnya 26 Desember 2004. Lorong tsunami. Ini pintu masuknya, gelap ya, kanan kirinya ada air mengalir di dinding. Nah, setelah ini kita tentunya gelap ya, karena emang ini di bawah. Nah, inilah koleksi-koleksi kejadian tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang memakan korban jiwa kurang lebih 230.000 jiwa yang meninggal pada saat itu. Dan kejadian ini adalah terjadi gempa yang kekuatannya 9,1 hingga 9,3 skala Richter, yang berdampak tidak hanya di Indonesia saja, tapi berdampak terhadap 14 negara. Namun yang terparah adalah di Aceh, dan korban yang terbanyak adalah di Aceh. Dan ini seluruh koleksinya diabadikan di ruangan ini ya, di salah satu museum yang mengabadikan foto-foto pada saat kejadian. Ini salah satu masjid kebanggaan Aceh, juga berdiri kokoh, tidak kena musibah. Ini nama-nama para musibah menjadi korban tsunami Aceh diabadikan di salah satu ruangan di dalam Museum Tsunami Aceh yang terdiri dari ribuan nama, ratusan ribu nama yang ada di situ. Nah, itu dapat kita saksikan ribuan nama di situ. Nah, setelah ke situ kita memasuki ruangan lain, yaitu ada semacam lorong namanya rem cerobong sumur doa. Ini lorong Al-Ma'ul Husna. Di sepanjang jalan ini ada tulisan-tulisan Al-Ma'ul Husna. Ini adalah maket Museum Tsunami Aceh yang dapat kita lihat dari 3 dimensi yang ada di dalamnya. Nah, untuk melihat kilas balik daripada tsunami Aceh, ada dokumentasinya di mini studio ya, mini bioskop. Kita memasuki mini bioskop, jadi kita akan dipertontonkan, sepertinya akan dipertontonkan video saat-saat kejadian sebelum
sebelum Aceh, sebelum tsunami Aceh. Sayangnya kita tidak diizinkan untuk merekam ya, tidak diizinkan merekam kejadian ini. Jadi kita pada saat videonya ditayangkan itu kita dilarang untuk mengabadikan kejadian tsunami Aceh. Jadi kita hanya mengabadikan ruangannya saja karena kita dilarang dan diawasi, tidak boleh merekamnya. Ini karena properti milik pemerintah daerah Aceh. Kita keluar setelah kita melihat tsunami Aceh, videonya kita keluar melihat ini adalah galeri atau kejadian-kejadian juga, di mana pada saat itu sebelum dan setelah kejadian tsunami Aceh. Banyak juga pendatangnya, dan ini salah satu koleksi rumah adat Aceh. Rumah adat Aceh seperti itu ya, dapat kita temukan gambarnya seperti ini. Ini ada di dalam Museum Tsunami Aceh, rumah adat Aceh. Dan di atas itu ada bendera-bendera negara-negara yang membangun kembali Aceh. Jadi menurut informasi yang saya terima bahwasanya Aceh ini saat ini dibandingkan dengan sebelum kejadian, kondisi kotanya jauh lebih modern setelah terjadi tsunami Aceh, dan ini karena dibangun oleh para negara-negara donatur. Dan ini iklan ya, iklan tempat wisata yang dapat dikunjungi di Aceh. Begitu juga iklan terkait kuliner yang ada di Aceh juga dapat kita temukan di sini. Jadi promosi lah, ini promosi Aceh. Kulinernya seperti apa, pantainya yang dikunjungi di mana, di sini ada. Ini semacam iklan lah, iklan bagi pengunjung tsunami Aceh museum. Ini memperkenalkan produk-produk lokal Aceh. Jadi kalau mau kulineri ya di sini dipamerkan. Jadi memperkenalkan lah gitu ya, kopi Gayo, salah satu kopi khas Aceh. Kopi Timpan. Dan ini salah satu kilo 0 km juga ada tadi disaksikan situ. Dan begitu juga ada di kilo 0 Sabang ya, Sabang. Ini untuk snorkeling di Pulau Sabang. Ini tempatnya sangat bagus sekali. Ini kilometer 0 Aceh itu seperti ini. Pantainya indah banget ya, di kilo 0 Aceh ini, Sabang terutama. Di lorong selanjutnya juga dipamerkan objek wisata yang ada di Aceh yang mungkin bisa dikunjungi pada saat kunjung di Aceh. Nah, ini salah satu pantai yang indah di Aceh, yaitu namanya Pantai Lampuk. Pada diabadikan ini Pantai Lampuk ya. Pantai Lampuk ini pantainya memang indah sekali. Ombaknya juga tidak terlalu besar, jadi banyak yang mengabadikan momen-momen di Pantai Lampuk ini. Bila sempat nanti kita bikinkan video yang lain ya, khusus untuk Pantai Lampuk. Ini masih gambarnya Pantai Lampuk. Mengabadikan bekas-bekas gempa yang disimpan di sini. Jadi ada beberapa yang masih diabadikan atau disimpan di sini. Ada contohnya seperti kayu-kayunya, ada bekas bangunan-bangunannya,
ada juga mobil ya, ada juga mobil yang dipamerkan di sini, yang dulu waktu keruntuhan itu dipamerkan di sini. Jadi salah satunya mobil yang kena runtuh masih ada di dalam Museum Tsunami Aceh. Oke, kita boleh. Nah, ada juga tour guide-nya sebenarnya, kalau mau itu ada tour guide-nya. Dan ini video-video Tsunami Aceh yang ada di layar kecil ya, di layar monitor. Jadi bisa dilihat juga di sini. Ini kawasan Masjid Baitur Rahman atau Banda Aceh, masjid besar pada saat kejadian. Nah, ini koleksi perjanjian Helsinki. Itu perjanjian perdamaian Aceh antara GAM dan Indonesia. Itu terjadi di Helsinki ya. Jadi GAM menyatakan diri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diprakarsai dengan pertemuan Helsinki ini. Kalau nggak salah ini masih zamannya ini Bill Clinton ya, itu ada fotonya Bill Clinton ya. Rekonstruksi dalam damai ya. Rekonstruksi dalam damai artinya Indonesia dan GAM itu berdamai setelah kejadian Aceh. Jadi ada dampak positifnya juga. GAM, Gerombolan Aceh Merdeka, itu menyatakan bergabung dengan Indonesia setelah kejadian tsunami Aceh. Dan ini gambaran-gambaran peringatan ketika terjadi gempa itu seperti apa. Nah, ini gambar aja ya, bukan dokumentasi tapi gambar aja, ini gambar. Peninggalan-peninggalan saat kejadiannya Al-Quran yang masih utuh ya pada saat kejadian tsunami, dipajang juga di dalam Museum Tsunami Aceh. Ada beberapa Al-Quran yang masih utuh. Ini ada mesin ketik yang masih utuh juga, yang masih berfungsi sebetulnya, dan dipamerkan di sini. Ada uang-uang receh yang masih tersimpan di situ. Ini peralatan dapur ya, itu kayak semacam blender, toples, dipamerkan di sini juga nih. Alat radio komunikasi juga masih hidup pada saat itu mungkin, dan diabadikan di tempat ini. Ini gambar juga, ini gambar aja sebagai visualisasi lah gitu ya, visualisasi pada saat kejadian tsunami Aceh. Ini beberapa buku-buku kuno yang masih terselamatkan dan disimpan di Museum Tsunami Aceh. Teko rusak gitu, ember dipamerkan juga di sini. Ini mesin jahit pada saat kejadian ditemukan mungkin. Jadi ini kaki palsu disimpan juga di situ. Itu salah satu contoh bangunan yang aman saat terjadi gempa. Ada pakaian-pakaian juga yang pada saat itu ditemukan disimpan di sini sebagai koleksi. Badai pasti berlalu. Salah satu mobil yang tersisa dari bulan sabit merah di saat terjadi tsunami ya, untuk menyalurkan bantuan juga menangani medis, kesehatan medis bagi para korban tsunami. Itu tadi sekilas pengabadian, sekilas tentang apa yang ada di dalam Museum Tsunami Aceh.
yang dapat kita jadikan peringatan 20 tahun yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.